Selanjutnya yang kedua, buat dosa kuasa gelap, okultis di Ulangan 18 ayat 1 sampai 12. Silakan buka. Sekarang kita sekarang. Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Baik, silakan yang baca ya. Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Dosa kuasa gelap. Silakan. Ulangan 18. Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Pertanyaan kedua. Di antara janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang menjadi ketemu seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada orang beramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kebencian bagi Tuhan, dan oleh karena kejadian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Cukup ya. Oke. Perhatikan baik-baik ya. Jenis ini adalah dosa kekejian bagi Tuhan. Dosa yang kuasa kegelapan ini, keterlibatan kita dengan roh-roh yang bergabung dengan roh kegelapan. Dosa-dosa ini berhubungan langsung dengan musuh Tuhan yang iblis, roh jahat, setan. Kemudian lagi, coba kita lihat, tidak ada dukun yang dari Tuhan. Kemudian lagi, bukan obat ramuan yang menjadi masalah, tetapi roh-roh yang ada pada dukun adalah roh jahat. Bahkan dapat menyamar sebagai malaikat untuk menipu manusia. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Di situ nanti dituliskan, ya, sebab iblis menyamar seperti malaikat terang. Iblis menyamar seperti malaikat terang. Seakan-akan seolah-olah dia malaikat terang, malaikat yang lucu. Ya, karena sebenarnya dia iblis, Lucifer. Ya, ilmu pengobati yang ada pada dukun bukanlah dipelajari dari bangku sekolah, melainkan diberi oleh roh yang masuk ke dalam tubuhnya. Begitu. Roh yang masuk tersebut menipu dengan mengaku sebagai roh orang mati. Firman Tuhan katakan tidak ada roh orang mati di dunia. Ya, di dunia ini tidak ada orang mati. Kalaupun kita lihat keadaan ada sepertinya ya kesurupan, seperti pengakuan dia terkadang aku adalah hukum, aku adalah seluruh, apa itu tipu daya iblis. Nah, kenapa aku bilang tipu daya iblis? Kita buka Pengkhotbah 9 ayat 5 sampai 6. Silakan. Nah, silakan dibuka Pengkhotbah 9 ayat 5 sampai 6. Ya, di situ nanti dikatakan tidak ada roh orang mati di dunia ini. Kalau udah mati, matilah. Tun dina mati, dado bebui roh tu dunia orang hidup. Di mana tertulis Pengkhotbah 9 ayat 5 sampai 6. Silakan dibaca. Kenapa orang hidup tahu bahwa Ya. Iya, orang mati tak tahu apa kata firman Tuhan. Terus apa lagi? kata Tuhan lagi bagi mereka, bahkan kiraan kepada mereka sudah benar. Iya, tidak ada lagi upah bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka pun sudah lenyap, kata Pengkhotbah 9 ayat 5 sampai 6. Ayat 6-nya? Iya, baik kasih mereka. Kalau dulu di mana ya? Guru nampak minggu yang mana di guru ya? Atau kemudian bintik kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Memang kata hilang. Dan untuk selama-lamanya
dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah malahan. Jadi tidak ada roh-roh orang mati bergentayangan di dunia ini menurut Injil, menurut Alkitab. Nah, jadi kalau ada lagi orang Kristen yang mempercayai itu, sangat kita sayangkan punya keyakinan yang seperti itu. Orang Kristen ya, tapi kalau orang di luar Kristen saya nggak bisa berwenang mengurus itu. Biarlah masing-masing punya keyakinannya, punya kepercayaan. Tapi sebagai hamba Tuhan, ya, pendeta yang memimpin jemaat Kristen, inilah kebenaran firman Tuhan. Pengkhotbah 9 ayat 5 sampai. Ya, nah baik. Yang selanjutnya juga ada dalam Lukas 16 ayat 27 sampai 28. Hal yang serupa juga. Dalam Lukas 16 ayat 27 sampai 28 ini diceritakan mengenai orang yang sudah mati. Ada dua di situ contohnya yang sudah mati. Sama-sama mati, waktunya hanya beda sedikit. Satu adalah Lazarus yang miskin, mati dia. Si Lazarus yang miskin, mati. Alkitab berkata, rohnya dibawa ke pangkuan Bapa Abraham. Abraham mati enggak? Mati enggak? Atau terangkat hidup ke Abraham? Saya tahu kalian? Tidak kan? Alkitab mencatat bahwa Abraham mati. Tapi ada memang tokoh Alkitab. Nah, terangkat hidup. Siapa itu namanya? Elia. Ada orang yang memang tidak menghalangi kematian. Nabi Elia. Makanya ketika dalam Lukas pasal 16 ayat 7-8 peristiwa tentang si Lazarus yang mati, dikatakan di situ, begitu Lazarus mati, rohnya dibawa ke pangkuan Bapa Abraham. Artinya berjumpa dengan roh-roh orang yang sudah mati sebelumnya. Orang-orang yang sudah mati seperti Abraham ini, orang mati di dalam Tuhan. Lazarus adalah orang yang mati dalam Tuhan. Dia itu miskin secara jasmani, tapi secara rohani dia kaya. Makanya kita berkata dalam 10 ucapan bahagia, berbahagialah. Dalam Matius pasal 5 ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Karena mereka yang punya pada Tuhan. Begitu dia. Oke. Nah, kemudian mati juga lah si orang kaya itu. Orang kaya yang tadinya ketika si Lazarus datang minta diberikan ya remah-remah nasi sisa-sisanya untuk bisa menjadi makanan bagi si Lazarus. Orang kaya ini gelis tidak mau beri. Tahu-tahunya mati dia. Alkitab berkata, maka ya di dalam alam kubur dia menderita kesakitan. Dia tersiksa. Jadi artinya sama-sama mati, tapi nasib yang berbeda. Lazarus ke pangkuan itu adalah tempat, simbol tempat roh-rohnya orang mati di dalam Tuhan. Lazarus mati. Orang kaya itu mati. Sengsara. Itulah roh-roh orang mati di luar Tuhan. Yang pada masa hidupnya dia hanya mengandalkan harta, menyombongkan harta, lupa Tuhan. Apa hubungannya dengan pelajaran kita hari ini? Hubungannya adalah roh-roh orang mati tidak ada lagi bergentayangan ke dunia orang hidup. Kalau ada yang meyakininya, biarlah dia meyakininya. Tapi kalau orang Kristen dia belajarlah membaca, memperdomani, mengimani ajaran Alkitab. Pengkhotbah 9 ayat 5 sampai 6 tadi, dan Lukas pasal 15 ayat 27 dan 28.
Di dalam Lukas 16 itu Lazarus dan orang kaya yang mati itu, mereka si Lazarus si orang kaya ini berkata kepada Bapak Abraham, suruhlah si Lazarus ke sini membawakan air sedikit untuk bisa aku memuaskan terhadapku. Aku sangat kehausan di sini. Memang sama-sama di dunia almati. Abraham di dunia almati bisa ngomong sesama roh orang mati, bisa cakap-cakapan. Tapi Abraham berkata, hai anakku, aku tidak bisa melakukan seperti yang kau mau ini, karena di antara kita, tempatmu dengan tempatku ada jurang pemisah. Dari situ kita tahu bahwa roh orang yang mati di dalam Tuhan itulah Lazarus dengan Abraham. Dengan roh orang yang mati di waktu liburan orang itu ada jurang pemisah. Dan ada bisa saling bercakap-cakap. Tapi kita orang hidup nggak bisa. Nah, dari mana kita tahu nggak bisa? Orang kaya itu memberikan lagi permohonan. Kalau begitu Bapak Abraham, aku punya ayah yang masih hidup dan ada lagi 5 saudaraku. Tolonglah peringatkan mereka Bapak Abraham, supaya mereka tidak menyusul ke tempatku ini. Apa jawab Abraham? Hai anakku, sudah ada pada mereka maksudnya itu ayahnya ini dan 5 saudaranya masih hidup. Sudah ada pada mereka kesaksian Musa dan Allah. Baiklah mereka mendengarkan itu dan melakukan itu. Artinya dan urusan tadi, urusanku kita akan mengadil. Dan urusan tadi itu di orang hidup. Itu maksudnya. Tapi terkadang ada orang Kristen yang percayai bahwa orang hidup, orang mati masih bisa mendekati orang yang hidup. No, tidak. Injil dengan tegas melarang. Injil dengan tegas. Ya. Nah, di mana tadi ditegaskan? Lukas 9 ayat 5 sampai 6. Kasih mereka tidak ada lagi. Itu kecemburuan. Ya. Kebaikan enggak. Kiraman pada mereka udah akan lama ya. Ada lagi begitu mati belajar langsung. Di masa hidupnya lah. Di masa hidup kita orang Kristen lah kita berbuat yang terbaik. Ya. Bukan pada waktu mati. Dan bahkan pengampunan dosa tidak ada lagi kepada orang-orang yang sudah mati. Tapi kalau keyakinan yang lain masih ada yang percaya itu. Tapi Kristen, Injil tidak lagi.